Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita manjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima sehingga di malam hari ini kita dapat bersama-sama melanjutkan kajian kita. Teriring doa, mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi kita semua, uswatun hasanah di dalam kita melaksanakan agama Islam dengan kafah, dan penuh harap nantinya kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan senantiasa mengharap ridho dan keberkahan Allah semata, mari kajian pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca kalamun ya, bareng-bareng. Mari. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'a qawli wa fi'lin wa niyati bihi asyafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi'in tajri wa khairati faya rabbi mati'i bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muladi. Konsentrasi kita khususnya di malam hari ini adalah la yumallu sama'uhu. Kita tidak bosan-bosan untuk mempelajari, mendengarkan dan memahami tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan tanda-tanda munafik untuk yang ketiga kalinya.
Itu dari ayat 16 sampai nanti ayat ke-20. Bersama-sama kita baca ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Ayo. Ya, indah malih. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, tanda munafik berikutnya adalah ulaika, mereka, alladzina, orang-orang munafik, istarau dhalalata bil huda, membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Penafsirannya, ayat ini masih berbicara tentang orang-orang munafik. Mereka diibaratkan sebagai seorang pedagang, namun mereka melakukan transaksi yang sangat merugikan. Mereka sebenarnya telah mengenal atau memiliki kesempatan menerima petunjuk dari Allah, tetapi mereka lebih memilih kesesatan demi kepentingan duniawi semata, demi kepentingan hawa nafsu, dan demi menjaga establisnya kedudukan mereka. Mari kita cermati bersama-sama, karena budaya masyarakat Arab itu adalah transaksi berjual beli, pedagang, maka Al-Quran mengilustrasikan sesungguhnya mereka semua itu adalah pedagang, membeli kesesatan dengan petunjuk. Kira-kira panjenengan menghayatinya bagaimana? Orang kok membeli kesesatan dengan petunjuk? Saya berulang-ulang membaca ayat ini dan saya temukan penjelasannya yang lebih mudah dipahami di tafsirnya Bapak Profesor Dr. Abdul Karim Amrullah, atau yang lebih familiar kita sebut dengan Buya Hamka, di mana untuk tahap kedua menurut beliau, mereka sesungguhnya telah mengenal dengan seksama bahwa Nabi Muhammad itu adalah pembawa petunjuk, bahwa sesungguhnya semua sahabat-sahabat Nabi yang telah beragama Islam itu sudah mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah min dzalik, meskipun mereka itu tahu, tetapi yang dipilih bukan petunjuk Nabi, bukan seperti yang dialami para sahabat-sahabat tercintanya, tetapi mereka memilih kepada kesesatan. Contoh yang paling sederhana adalah apa yang dilakukan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal.
bahwa mereka adalah orang-orang yang terhormat secara status sosial. Mereka adalah orang-orang yang paling kaya, sultannya di zamannya, tetapi karena tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah keponakannya, status ekonomi sosialnya kurang beruntung di mata mereka, maka itu tidak dihiraukan. Bahkan saat Rasulullah SAW mendoakan agar pamannya itu mendapatkan hidayah, karena paman tercinta dan punya andil di dalam proses kehidupannya, karena ikut merawat Nabi dari kecil. Sang paman bernama siapa Bapak Ibu? Abu Talib. Itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jawaban, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahtadi man yasha. Ya Muhammad, wahai Nabi tercintaku, saya tahu bahwa kalian sangat sayang dengan pamanmu dan panjenengan berusaha mendoakan untuk memberikan hidayah kepadanya. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah itu menjadi hak prerogatifku. Kalian tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang kalian cintai, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah itu memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Makanya para jamaah sekalian, kita bersyukur termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Itu sama dengan kalau kita melihat di dalam perjalanan ayahanda Nabi Ibrahim. Meskipun ayah dari seorang nabi, tetapi dalam sejarah itu juga tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dalam sejarah, meskipun anaknya seorang nabi seperti Kan'an, anaknya siapa Bapak Ibu? Nabi Nuh. Anak, tetapi karena Allah tidak memberikan hidayah, juga tidak beriman. Jadi banyak sekali ada seorang ayah dari Nabi juga tidak diberikan hidayah, ada istri dari seorang Nabi juga tidak diberikan hidayah. Istrinya Nabi siapa Ibu? No, ya. Anak istri paman dari seorang Nabi juga tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dalam sejarah, kita tahu dalam Al-Quran semuanya sudah dilukiskan. Kalau modelnya seperti itu, maka fama rabihat tijaratuhum, maka kalau ini sebuah perdagangan, maka perdagangan seperti itu tidak akan membawa keberuntungan. Sudah tidak beruntung, ditambah lagi wa makanu muhtadi, dan juga tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini dijelaskan ada orang
yang memilih tersesat daripada mendapat hidayah, ada motifnya karena dunia. Hari ini banyak orang yang ingin menjadi kaya mendadak. Di bulan Suro kemarin banyak yang ke gunung yang viral. Iya, Sarwinda, siapa lagi? Jokowi, terus siapa lagi? Itu yang dicari ini motivasinya. Ada yang sederhana, dia mendapatkan hawa nafsu, artinya dari kecil dia berislam. Na'udzubillah min dzalik, saat Allah hadirkan pasangannya, saking cintanya sekonyong-konyong koder, Islamnya ditinggalkan hanya untuk dapat pasangan hidup. Ini tadi ada yang sekedar ingin menjadi balura, camat, bupati, gubernur, presiden, dia istarut dolalata bilhuda, semuanya ditanggalkan, yang penting saya dapat jabatan. Ini sekali lagi sudah diilustrasikan 1446 tahun yang lalu. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan bukan termasuk diantar-diantar yang digambarkan di sini. Allahumma amin. Yang ke-17 ada perumpamaan lagi. Mari kita baca bersama. Masaluhum kamatsalil ladzina stawqadana. Ayo bareng-bareng dalam-dalam Pak. Kamatsalil ladzina stawqadana. Falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ya, masaluhu perumpamaan mereka kamatsalil ladzis tawqadana, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, setelah api itu menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Tafsirnya, ayat ini merupakan perumpamaan pertama tentang orang-orang munafik. Berikutnya ada contoh kedua dan seterusnya. Mereka diibaratkan seperti seorang yang menyalakan api di tengah kegelapan. Ketika api menyala, ia dapat melihat jalan dan keadaan di sekitarnya. Namun tiba-tiba cahaya itu hilang, sehingga dia kembali berada dalam kegelapan dan tidak mengetahui arah. Contoh yang dihadirkan Allah yang pertama, orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api, tetapi na'udzubillah min dzalik, saat api itu sudah menyala, Allah hilangkan cahayanya
dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat. Apa yang ingin kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita semua membayangkan kehidupan ini sesungguhnya sudah terang dengan sendirinya, tetapi karena hati kita yang tertutup, maka yang bersangkutan itu berusaha untuk membuat suasana di luar itu menjadi terang. Dengan cara apa? Dengan mencari sumber cahaya. Salah satu sumber cahaya yang ada pada saat itu adalah dari api, tidak dari lampu semacam ini, tidak dari baterai, tidak dari lain-lainnya. Karena tujuannya hanya mencari cahaya, maka api itu oleh Allah diterangkan. Tetapi karena hati yang bersangkutan tidak bisa menerima kebenaran dan agama, maka Allah hilangkan cahaya itu. Padahal maksud menyalakan api adalah untuk mendapatkan cahaya. Panjenengan berusaha semaksimal mungkin mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh, tetapi tujuannya melenceng. Hanya ingin dibilang alim, hanya ingin dibilang wong pinter, hanya ingin dibilang ahli, hanya ingin meraih guru besar. Maka na'udzubillah min dzalik, mungkin gelar profesor guru besar didapatkan, mungkin jabatan didapatkan, mungkin status kiai ulama didapatkan, tetapi itu semua Allah hilangkan dalam hatinya, sehingga yang nampak kebiarnya saja. Na'udzubillah min dzalik. Itulah gambaran pertama bagaimana ilustrasi yang gampang ditangkap oleh mereka tentang karakter orang munafik. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita masing-masing dengan cara ilustrasi seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat 18-nya ini lebih gamblang lagi ilustrasi tentang orang munafik. Mari kita baca bersama. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Ayo kita baca lagi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ilustrasi yang kedua, orang munafik itu sumun, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar karena sikapnya ini, tuli, bisu, dan buta. Tafsirnya, ayat ini merupakan kelanjutan dari perumpamaan pada ayat sebelumnya tentang orang munafik. Mereka memiliki sifat tuli, sumun, memiliki sifat bisu, bukmun, memiliki sifat buta, umyun. Dalam ayat ini bukan berarti mereka kehilangan pendengaran sehingga tuli. Mereka bukan berarti kehilangan kemampuan bicara
sehingga bisu, dan mereka tidak kehilangan penglihatan sehingga buta secara fisik. Yang dimaksud adalah hati dan batin mereka tuli, bisu, dan buta. Ini gampang dijelaskan. Banyak orang yang gengsi ngaji, banyak orang yang gengsi taklim, banyak orang yang gengsi melu-melu kajian. Sebenarnya banyak medsos tentang berbagai kajian, tetapi dia menutup telinganya. Banyak orang yang tahu bahwa kebenaran itu harus disampaikan, tetapi kalau menyampaikan kebenaran ke pimpinan, takut jabatannya dicopot, takut jabatannya dilepas, takut pengaruhnya hilang, sehingga membisu. Na'udzubillah min dzalik, tahu bahwa sesungguhnya yang dilakukan itu tidak betul, tetapi karena wis kadung seneng, sifatnya apa? Bukan. Ini gampang dijelaskan. Banyak di antara kita itu bersikap semacam ini di masyarakat, di dalam kehidupannya hanya semata-mata tadi kembali ingin harta, ingin wanita, ingin tahta. Motivasinya itu, dan itu sekali lagi secara fisik pendengarannya normal, secara fisik boten flu, swantene yo jos, matanya penglihatannya juga sempurna, tidak buta, tidak min, tidak plus, tidak katarak, tetapi na'udzubillah yang dibutakan adalah hati dan batin mereka. Disinilah kita semua diajarkan para ulama saat kita sebelum salam diajarkan ya mulkol nibal qulub sabit qalbi ala din. Semua jemaah sudah hafal ya doanya sebelum kita salam. Itu diantaranya yang disunahkan adalah ya mulkol nibal qulub sabit qalbi ala din. Coba sekarang. Halo, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'ati. Ya, yang artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas keimanan kepadamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk taat kepadamu. Allahumma amin. Insyaallah sampun istiqomah nggih mau nggih. Insyaallah, alhamdulillah, biar kita tidak mengalami ini. Jadi kalau bahasa panjangnya ketika innaka hamidun majid itu ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah sampun biasa nggih diwaos nggih.
Alhamdulillah. Jadi ini agar kita semua dilindungi oleh Allah sebelum kita mengucapkan salam, baca doa yang tadi kita sampaikan. Nomor ayat 19. Kalau penjelasan detailnya ini tadi saya sampaikan, tidak mau mendengar nasihat dan kebenaran dengan hati yang terbuka. Meneh dasar wis seneng. Kemudian ini mereka tidak mau mengucapkan kebenaran dan akan mengajak kepada kebaikan. Boyang rakus. Kemudian ini bunta, mereka tidak mau melihat dan menerima petunjuk Allah meskipun bukti-bukti kebenaran ada di hadapan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semua orang berpotensi, termasuk si ngomong. Jangan dikira si ngomong orang itu bodoh, sama dengan kita semua. Ya, ayo, al-tasaibin, ini contoh yang ketiga. Al-tasaibin minal-ma'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barbun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Lah ditulis lengkap namun bingung, tulisannya karu-karuan. Diulang lagi. Al-qasaibin minal ma'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barbun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Ini contoh yang ketiga. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai zulumatun gelap, waradun dan guru, warbun dan hilang. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menyumbat telinganya dengan jari-jari mereka hadarul maut, karena mendengar suara petir sebab takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, padahal Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ilustrasinya seperti ini. Jadi saat hujan orang itu ketakutan. Ketakutannya karena apa? Sebelum hujan pasti ada petir, pasti ada gelap. Ayat ini adalah perumpamaan kedua tentang orang-orang munafik. Jika pada ayat 17 mereka diibaratkan seperti orang yang kehilangan cahaya api, adha'at ma haulahu, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin wa hum la yubsirun. Tadi yang dibaca. Maka pada ayat ini mereka diibaratkan seperti orang yang berada di tengah hujan badai. Ini adalah perumpamaan seperti ini. Makna perumpamaan: hujan lebat melambangkan wahyu Allah atau ajaran Islam yang sebenarnya membawa kehidupan dan rahmat. Kita tahu dalam Al-Quran
disampaikan, wa ja'alna minal ma'i kulla hayyin, sesungguhnya semua kehidupan itu dijadikan Allah dari air. Sebagaimana hujan menghidupkan bumi yang kering, maka sehebat apapun seseorang kalau tidak beragama itu kering kerontang. Sehebat apapun posisi dan jabatan seseorang kalau jauh dari agama dia merasa kering. Kemudian yang kedua, zulumatun wa barqun wa ra'dun, gelap gulita, guru dan kilat, melambangkan ujian, peringatan, ancaman dan kewajiban yang terdapat dalam ajaran Islam. Orang beriman menerimanya dengan sabar, sedangkan orang munafik merasa takut dan tidak nyaman. Padahal peristiwanya sama, ada gelap, ada guru, ada kilat, wa ra'dun wa barqun. Bagi mereka yang beriman, semua itu adalah bagian dari kehidupan. Sementara bagi mereka yang tidak memiliki keimanan, semua itu dianggap sebagai musibah dan rasa ketakutan. Ini adalah sikap yang digambarkan Allah kepada kita. Kemudian yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, na'udzubillah min dzalik, menyumbat telinga karena takut petir, menggambarkan usaha mereka menghindari ayat-ayat Allah yang berisi peringatan, ancaman atau tuntutan untuk taat, sehingga tauhid tidak memberikan keuntungan. Ayat-ayat yang seperti ini tidak dibaca dan diabaikan. Mereka hanya ingin mendengar hal-hal yang sesuai dengan keinginan atau ekspektasinya. Itulah gambaran yang luar biasa. Kalau kita tahu ini dilakukan pertama kali adalah oleh umat Nabi Nuh. Senajan beliau dakwah kurang lebih 950 tahun, itu umatnya hanya 70 orang saja. Saat mereka disampaikan ayat-ayat seperti ini, sikap umatnya yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, telinganya dibuntu, paling-paling boten kersa mirsani, dan akhirnya Allah juga hilangkan dari permukaan bumi. Tidak ada umat yang dihilangkan dari permukaan bumi secara 100% kecuali umatnya Nabi Nuh, karena sikapnya seperti ini. Sudah selesai. Iya. Yakadul barqu. Ayat yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama adha'a lahum ma sawfa fihi wa idza atlama alaihim walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya jaga bil barqu, hampir saja kilat itu
menyambar mereka, absaruhum penglihatan mereka, kullama adha'a lahum masauki, setiap kali bulan itu menerangi mereka, mereka berjalan di bawah cahayanya. Wa idza adlama alaihim qamu, tetapi apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengarannya. Tapi ini walau sya'a, kita bersyukur Allah tidak menghendaki itu. Wa sam'ihim wa absarihim, dan Allah sekiranya mau juga melenyapkan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa, jamaah sekalian? Bongkolao koyong opo, bersifat tuli, bersifat isu, bersifat buta, Allah tetap dengan rahmatnya masih diberikan kesehatan yang prima, paningali sempurna, organ tubuh yang lainnya sempurna, palingani sempurna. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bergetar Allah seperti ini, la dhahaba bisam'ihim, terus wa absarihim, kalau Allah menghendaki mudah saja melenyapkan pendengaran, melenyapkan penglihatan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maknanya tafsir dari ayat 20 yang terakhir di malam hari ini adalah, ayat ini merupakan kelanjutan dari perumpamaan pada ayat 19. Apa tadi? Halo? Seperti petir, seperti guru, seperti hujan lebat yang berdatang di tengah hujan lebat berderda hilang. Ya, makna perumpamaan yakadul barku yaqta'u absarahum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka, menggambarkan betapa kuatnya bukti-bukti kebenaran yang datang kepada mereka. Cahaya petunjuk begitu jelas hingga hampir membuka mata mereka. Janjane yo pengen sadar, tapi mereka tetap tidak beriman dengan tulus. Ini sudah hampir yakadul barku. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, kullama adha'a lahum masaufi, setiap kali kilat menerangi mereka, mereka berjalan. Berarti orang munafik hanya mengikuti Islam ketika menguntungkan mereka. Di Indonesia saat kampanye, semua partai pasti mendekati ormas Islam. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Saat memperoleh keamanan, harta sudah didapatkan, kemenangan partainya sudah bisa duduk di legislatif, mereka bersemangat mengikuti ajaran Islam saat kampanye. Setelah jadi duduk di legislatif lalu. Itu contohnya. Setiap kali kilat menerangi mereka, mereka berjalan. Ini yang gampang
kita temui di Indonesia. Apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Berarti ketika datang ujian, kesulitan atau tuntutan untuk berkorban, mereka ragu, mereka mundur, bahkan meninggalkan kebenaran. Ini adalah gambaran di ayat yang ke-20. Mudah-mudahan selesai. Ini apa nih? Ya, sudah nih. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, dari ayat 16 sampai ayat 20 kita mendapatkan penjelasan yang luar biasa, karakter yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini adalah untuk diri kita masing-masing agar tidak berperilaku seperti yang dicontohkan. Jangan dibuat untuk membaca orang lain. Saya ulangi, jangan digunakan untuk ngecap orang lain, tetapi adalah untuk membentengi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakter yang digambarkan oleh Allah semenjak 1448 yang lalu. Jadi ini adalah penting bahwa kita hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Harapannya kita dengan tahu, dengan memahami ini, kita termasuk orang-orang yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah digambarkan. Alhamdulillah sudah pas waktunya sholat isya. Sekali lagi saya secara pribadi sangat bersyukur bisa mendampingi Bapak dan Ibu sekalian melanjutkan kajian kita setelah 2 Jumat yang lalu. Suara saya tidak jelas. Alhamdulillah malam hari ini dengan partisipasi teman-teman tim audio Mas Reza dibesarkan volumenya sehingga semuanya bisa terdengar dengan jelas, dan harapannya dengan doa dengan semua jemaah sekalian kita mendapatkan sifat obat dari Al-Quran yang kita kaji. Sekali lagi kita yakin bahwa Al-Quran diantaranya adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kita berharap bisa sehat, bisa nyaman, bisa bergas lagi dengan ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa menyertai setiap sholat dan bacaan yang kita baca. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari